Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Kemala Bayangkari 8 Surabaya. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Posisi duduk tegak, kepala nunduk ke bawah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pekerjaan apapun, maka lebih baiknya kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Nah, jika sebelumnya kalian sudah mencatat beberapa catatan penting tentang toharoh, kemarin kalian sudah belajar apa pengertian toharoh, apa pembagian toharoh, macam-macamnya dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita akan lanjut ke macam-macam toharoh. Jadi seperti catatan kemarin yang kalian tulis bahwa toharoh atau bersuci itu dibagi dua. Ada bersuci dari hadas yang pertama, yang kedua bersuci dari najis. Betul sekali. Sekarang kita akan mengupas pengertiannya satu persatu. Apa sih yang dinamakan hadas dan apa yang dikatakan najis? Oke. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Itu hadas. Sedangkan najis adalah sesuatu yang dapat menghalangi sahnya ibadah, yang berhubungan dengan kotoran yang menempel di badan
pakaian, atau tempat. Jadi bisa dipahami ya, perbedaan keduanya adalah kalau hadas itu adalah sebuah keadaan yang tidak suci. Jadi tidak ada barangnya kalau hadas itu. Tapi kalau kita melakukannya, berarti keadaan kita tidak suci. Konsekuensinya kita tidak boleh melakukan ibadah. Itu hadas. Sedangkan najis itu jelas ada kotorannya. Jadi kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah kita yang menghalangi sahnya ibadah. Jadi kalau ada kotoran itu, ibadah kita tidak sah, begitu maksudnya. Selanjutnya pembagian hadas. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Sudah, itu saja. Adapun contoh-contohnya, apa sih yang membuat kita, yang menyebabkan kita berhadas? Jika hadas kecil itu contohnya seperti keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul itu jalan depan, sedangkan dubur itu jalan belakang. Contohnya apa, Pak? Ya seperti kita kencing, berak kalau dari jalan belakang, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, tidur. Jadi kalau orang tidur itu terus dia bangun, berarti dia posisinya dalam keadaan berhadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi ada perempuan, ada cewek, ada cowok, kemudian sengaja atau tidak bersentuhan kulitnya. Maka yang seperti ini bisa menyebabkan hadas kecil. Yang keempat, hilang akal. Akalnya hilang. Sebab pingsan bisa, atau karena gila, atau juga karena mabuk. Orang mabuk itu kan bisa akalnya bisa hilang ya. Jadi kalau sudah hilang akal, sebab-sebab yang tadi itu, maka menyebabkan dia hadas kecil. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Telapak tangan itu yang ini ya, yang di depan. Kalau dengan yang di belakang ini tidak apa-apa. Tidak hadas kecil namanya. Selanjutnya, contoh atau sesuatu yang menyebabkan kita berhadas besar. Ada 4. Yang pertama, apabila keluar mani, baik karena mimpi atau tidak. Yang kedua, haid atau nifas. Ini khusus untuk perempuan biasanya yang lebih tahu. Jadi kalau perempuan mengalami 2 ini, haid atau nifas, otomatis dia berhadas besar. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat adalah dikarenakan meninggal. Jadi kalau orang meninggal dunia itu dia berhadas besar. Makanya kan kalau orang meninggal, salah satu kewajiban kita yang masih hidup adalah memandikan ya, karena dia punya hadas besar. Selanjutnya adalah cara bersuci dari hadas, yaitu dengan yang pertama berwudu. Kalian pasti tahu bagaimana praktiknya atau praktik berwudu yang baik dan benar. Yang kedua adalah dengan mandi besar, dan yang ketiga adalah dengan tayamum. Jadi ini beda anak-anakku sekalian. Kalau wudu itu adalah cara menghilangkan hadas kecil. Itu caranya dengan berwudu.
Sedangkan kalau hadas besar, maka cara menghilangkannya dengan mandi besar. Pintar sekali. Nah, adapun tayamum ini bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar. Sama-sama bisa digunakan. Akan tetapi ini syaratnya lebih rinci lagi. Salah satu syaratnya adalah ketika tidak ada air. Nah, itu baru boleh kita melakukan tayamum. Harusnya kan kalau kita bersuci itu menggunakan air. Kalau wudhu menggunakan air. Tapi dalam suatu ketika musim kemarau seumpama, kemudian kehabisan air di suatu desa, tidak ada air sama sekali, maka bagaimana cara kita bersuci? Maka boleh kita tayamum. Banyak syarat-syarat yang lain yang nanti akan kita bahas dalam pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Kalau tadi kita bahas hadas, sekarang membahas najis. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mughalladhah, yaitu najis berat. Contohnya seperti najis yang berhubungan dengan anjing dan babi. Ya seperti kena air liurnya atau kena gigit olehnya, maka itu namanya najis mughalladhah. Yang kedua adalah najis mukhaffafa, ringan. Contohnya seperti air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI, air susu ibu. Jadi itu, jika kalian terkena air kencingnya bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibunya, maka ini yang dinamakan najis mukhaffafa atau najis ringan. Yang ketiga adalah najis mutawassito, najis sedang. Contohnya adalah selain dari contoh najis di atas. Jadi apapun yang bukan termasuk najis yang di atas, najis mughalladhah atau najis mukhaffafa, maka itu termasuk najis mutawassito. Contoh gampangnya ya seperti tainya ayam, ya, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita pada pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga yang sedikit ini bisa kalian pahami dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.